Hai channel, welcome to my guys. 2 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, aku dan suamiku sudah membersihkan area lapak yang telah kami sewa selama Ramadan untuk menjual berbagai macam takjil dan lauk pauk yang sudah masak. Aku dan suamiku sangat bersemangat sekali. Tak lupa juga kami membuat sebuah meja berukuran 2 meter untuk tempat daganganku, karena di sana hanya menyewakan tempat saja. Setelah semua selesai, kami merasa lega dan puas karena semua sudah siap dan bersih. Singkat cerita, malam itu kami sudah memulai tarawih pertama di masjid terdekat. Rasanya menyenangkan bisa menyambut bulan suci Ramadan bersama suami tercinta lagi. Meskipun di tahun ketiga ini kami masih tetap berdua. Hari pertama, aku menghabiskan waktuku untuk berbelanja di pasar membeli bahan-bahan untuk membuat kue dan bubur. Di hari kedua puasa, aku sibuk di dapur. Rasanya sangat bersemangat sehingga aku nggak merasa haus dan lapar. Padahal hari itu cuaca sangat panas. Oh ya, namaku Wati dan suamiku namanya Rahman. Sekitar pukul 2 sore, aku dan suamiku sengaja berangkat lebih awal menuju lapak tempatku berjualan. Aku membersihkan meja dan menyusun jualanku dengan rapi agar terlihat menarik. Setelah semua sudah siap, aku duduk sambil menunggu pembeli yang datang. Tidak beberapa lama, penjual takjil di lapak sebelah kiriku datang bersama dengan seorang pemuda yang mungkin adalah anaknya. Aku tersenyum menyapa sembari menatap wanita itu, namun beliau tidak mau menanggapi. Sebelah kananku juga ada penjual bubur dan bahan makanan serta minuman. Dan ibu ini lumayan ramah dengan sesama pedagang di situ. By the way, aku baru pertama kali ini jualan takjil. Di hari pertama aku jualan, semua daganganku laku habis tidak tersisa. Di hari kedua sampai kelima pun sama. Orang-orang selalu beralih ke lapakku setelah bertanya kepada ibu-ibu penjual sebelah kiri yang jualannya sama denganku. Sebenarnya aku merasa tidak enak dengan ibu-ibu itu, apalagi begitu melihat tatapannya yang seolah-olah tidak suka dengan keberadaanku di situ. Bahkan aku pernah beberapa kali mendengar beliau menjelek-jelekkan jualanku. Namun walaupun begitu, daganganku tetap laku. Pada hari ke-7 bulan Ramadan, entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Mulai dari aku dan suamiku sering bermimpi aneh dan suasana di rumah terasa panas, bahkan kipas angin pun gak sanggup mendinginkan suasana, apalagi di saat malam hari. Pada jam 2.30 aku bangun. Aku menyiapkan makanan untuk sahur. Baskom kecil yang kuletakkan di samping kompor tiba-tiba jatuh, membuat ikan yang baru aku kasih bumbu jatuh berantakan. "Kenapa, Dek?" kata suamiku. "Ini ikannya baru jatuh. Mungkin disenggol setan kali," kata suamiku sambil berjalan menuju kamar mandi. Aku heran dan ingin bertanya kenapa dia tiba-tiba bilang seperti itu. Tapi, suara air yang dihidupkan di kamar mandi membuatku mengurungkan niat. Lalu, aku mencuci ikan-ikan itu lagi dan melumurinya dengan bumbu. Kali ini, aku menaruh baskom kecil di atas ember besar yang tertutup. Aku mulai memasak seperti biasa. Sesekali aku menoleh ke arah kamar mandi. Aku mendengar air sudah terisi penuh sampai tumpah-tumpah. Aku menyuruh suamiku untuk menutup keran air, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Aku mendekati pintu kamar mandi sambil membuka pintu. Aku nggak percaya dengan apa yang kulihat, karena ternyata nggak ada seorang pun yang ada di kamar mandi. Tiba-tiba suamiku datang dan bertanya, "Kamu kenapa sayang? Kapan kamu keluar dari kamar mandi?" tanyaku. "Aku baru ini loh ke kamar mandi." "Oh iya, tadi ada temanmu si Anita ngechat, dia pesan bolu 2. Besok siang diambilnya ke sini." "Ya udah, aku mandi dulu ya." Aku menghela napas panjang dan berusaha melupakan apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, hidangan sahur sudah siap disantap di atas meja. Hari ini aku agak telat membuka lapak, bahkan semua pedagang takjil sudah buka semuanya. Aku buru-buru menyusun semua jualanku, namun anehnya, orang-orang yang biasa membeli takjil di tempatku cuma lewat begitu saja. Ada apa gerangan? Apa jangan-jangan penjual yang ada di sebelah kiriku sudah menjelek-jelekkan jualanku ke semua orang? Apa iya semua orang percaya begitu aja? Sampai malam, jualanku nggak ada yang terjual. Aku sedih, tapi mau bagaimana? Malamnya aku bermimpi hal yang sama lagi. Aku terbangun dan aku merasa tulang kakiku ngilu di saat aku mau berdiri menyiapkan makan sahur. Untuk beberapa saat aku memijit kakiku, berharap rasa ngilu itu hilang. Tapi ngilu di kakiku yang ada semakin bertambah sakit.
Aku memasak seperti biasa sambil menahan rasa sakitku. Datanglah suamiku sambil membawa toples berisi obat dan menyuruhku meminumnya. Saat masakanku sudah siap, obat itu mulai bekerja, dan rasa sakit pada tulangku mulai berangsur-angsur hilang. Sekitar pukul 9 pagi, aku merasakan lagi sakit pada kakiku. Rasanya semakin ngilu. Akhirnya, aku memaksa batal puasa agar aku bisa meminum obat. Kali ini, efek obatnya agak lama baru terasa, sampai-sampai aku harus meminumnya 2 kali. Hari itu, aku bisa memasak jualanku dengan rasa yang sempurna, tidak hambar atau asin. Namun anehnya, hari itu sama seperti hari kemarin, tidak ada satu orang pun yang melirik daganganku. Aku mencoba menawarkan jualanku ke setiap orang yang lewat, tapi mereka tetap saja menolak sambil tersenyum. Dan itu terus berulang sampai kesekian kalinya. Saat sudah waktunya pulang, si ibu pedagang lapak sebelah kanan menghampiriku dan membawa 2 bungkus bubur. "Ini dek untuk buka puasa," kata ibu itu. "Terima kasih bu," balasku sambil membungkuskan kue daganganku untuk ibu itu. Saat kami berdua mengobrol, mataku sempat melirik kepada ibu-ibu yang berada di lapak kiriku. Wajahnya masam dan terlihat sinis menatapku. Ketika aku dan suami menutup jalanku, sakit di kakiku kambuh lagi. Rasa ngilunya bercampur dengan rasa perih yang teramat sangat, membuatku menangis. Suamiku bergegas mencari obat ke warung. Cukup lama aku menunggu, akhirnya suamiku pulang membawa obat yang dia bawa. Tanpa berpikir panjang, aku langsung meminum obat dengan 2 pasang sekaligus. Sampai setelah setengah jam berlalu, rasa sakitnya gak kunjung hilang, padahal mataku udah cukup mengantuk. Sekitar pukul 9 malam, kami tiba di rumah. Aku mencoba memejamkan mata, tapi aku juga gak bisa tidur, meskipun rasanya sangat mengantuk. Aku iseng-iseng membaca novel di HP-ku. Tapi lagi asik membaca, aku mendengar suara letupan di belakang rumah. Aku kira ada anak-anak yang sedang bermain petasan di belakang rumahku. Aku lalu bergerak dari tempat tidur bermaksud untuk menegur anak-anak itu. Saat pintu belakang aku buka, aku tak melihat ada satu orang pun, bahkan bekas petasan pun gak ada. Lalu aku menutup pintu itu. Aku mendengar ada suara tangisan dari kamar mandi. Aku terdiam memastikan suara yang baru kudengar. Tapi suara itu menghilang dan hanya terdengar sesekali. Gak berapa lama, ada notif di HP-ku. Ada nomor yang tak kukenal mengirimkan pesan suara kepadaku. Saat aku dengar isi suara itu, aku gak mengerti dengan apa yang orang itu katakan. Karena isinya hanya terdengar seperti suara orang yang sedang berpantun dengan isi yang aneh. Cepat-cepat aku memblokir nomor aneh itu. Dan tiba-tiba sebuah gelas isi minyak bekas terjatuh dari meja kompor. Padahal tidak ada angin ataupun sesuatu yang menyenggol gelas itu. Aku merasa keadaan semakin aneh, aku cepat-cepat lari ke arah kamarku dan menutup pintu. Aku melihat suamiku masih memeluk guling, namun aku merasa ada yang aneh di guling itu. Bagian atas dan bawahnya diikat seperti kucup, padahal seingat aku tidak mempunyai guling seperti itu. Semakin lama aku perhatikan guling itu, mendadak keluar wajah hitam dengan bola mata putih yang menatapku. Aku teriak sampai suamiku terbangun dan langsung memeluk dan menenangkanku. Aku bilang guling itu berubah jadi pocong, tapi dia gak percaya. Lalu suamiku menyuruhku untuk tidur, sementara dia duduk menungguku di sampingku. Alarm dari HP-ku membuatku terbangun. Aku melihat suamiku gak ada di sampingku lagi. Aku berjalan keluar dan mendapati suamiku sedang memasak di dapur sambil mendengarkan ceramah dari YouTube HP-nya. Setelah semuanya sudah masak, kami makan bersama. Jam 10.30 aku memeriksa kue yang nantinya aku jual. Tapi anehnya, hampir semua kue-kue itu basi dan berlendir. Akhirnya hari itu aku tidak jadi jualan, dengan hanya menghabiskan waktu mengerjakan pekerjaan rumah saja. Tiba-tiba Ayu temanku ngechat aku untuk memesan 5 loyang bolu. Aku langsung menelpon suamiku untuk memintanya mengantarkanku ke pasar membeli bahan-bahan masakan kue. Aku menunggu suamiku datang. Saat suamiku baru sampai, aku merasa pusing, mual, dan punggungku terasa berat. Tiba-tiba aku pingsan. Suamiku mencoba mengangkatku ke kamar. Entah kenapa, dia merasa tubuhku terasa berat, tidak seperti biasanya. Hampir 3 jam, aku tak kunjung sadar. Saat aku terbangun, aku langsung mengingat bahan masakan kue yang tak jadi aku beli. Apalagi posisi saat itu sudah malam. Suamiku menawarkan diri untuk membeli bahan-bahan itu ke pasar kota saja.
Sebelum dia pergi ke pasar, dia mampir ke rumah Wiwin temanku untuk meminta tolong menemaniku karena aku sendiri di rumah. Setelah Wiwin sampai di rumah, dia mencium bau gosong rambut atau bulu yang dibakar tercium di rumahku. Wiwin yang terganggu dengan bau itu mencoba mencari sumber baunya. Wiwin keluar rumah, ternyata tidak ada satu orang pun yang membakar atau nongkrong di depan rumahku. Aku menghampiri Wiwin. Itu hantu, Win. Sudahlah, yuk kita masuk. Aku dan Wiwin masuk ke rumah. Entah mengapa, Wiwin merasa tidak nyaman di rumahku, dan dia merasa pengap dan panas. Tak lama, suamiku balik ke rumah, dan Wiwin pun pulang. Sakit yang di kakiku tiba-tiba kambuh lagi. Ternyata obat yang biasanya aku minum sudah habis. Suamiku bergegas membeli obat ke warung. Aku menunggunya pulang di depan teras rumahku. Suasana saat itu sepi sekali, dan angin yang berhembus membuat Wati seketika merinding. Terdengar suara sayup-sayup orang berpantun lagi. Kali ini benar-benar membuatnya ketakutan. Apalagi dia melihat seseorang yang berdiri di seberang jalan, dengan menggunakan baju hitam panjang mirip mukena terusan. Jantung Wati mulai berdegup kencang, namun dia takut juga masuk ke rumahnya. Sosok yang memakai mukena itu terus memandanginya dari seberang jalan, tidak bergerak sedikit pun seperti patung. Tapi ketika sebuah cahaya lampu motor yang melintas menyinari jalan, anehnya sosok itu hilang entah kemana. Tentu itu bukan manusia, pikir Wati. Gak lama kemudian, ada suara hantaman benda keras berbunyi. Wati melihat ke arah sumber suara, dan ternyata sudah tergeletak 2 buah sepeda motor dan kedua pengendaranya. Suaminya yang baru saja sampai membantu orang-orang itu. Dia membawa mereka ke rumahku. Wati pun yang sedang sakit membantu membawa air serta obat-obatan ringan untuk luka. Untungnya kedua orang itu tidak ada yang mengalami luka parah, hanya lecet sedikit saja. Tadi ada orang yang menyeberang tiba-tiba, terpaksa saya harus ke sisi kanan. Tanpa saya sadari, bapak ini melaju kencang. Sumpah demi Tuhan, saya tidak melihat motormu. Yang saya lihat, jalanan itu lengah, hanya motor saya yang ada di sana. Makanya saya berani naikkan kecepatan. Sudahlah, yang penting sekarang bapak-bapak ini tidak kenapa-kenapa, kata suamiku. Wati hanya mendengarkan pendapat mereka. Yang satu bilang tidak melihat keberadaan motor lainnya, dan yang satu lagi juga mengatakan hal yang sama. Aneh memang, tapi mereka tetap bersikuku dengan apa yang mereka lihat masing-masing. Jam 12.30, Wati baru saja memejamkan matanya. Mimpi aneh yang terus berulang itu hadir kembali. Napas Wati terengah-engah. Matanya terasa sangat berat dan seluruh tubuhnya terasa kaku saat digerakkan. Selesai sholat subuh, barulah suaminya membangunkan Wati. Wati bergegas ke dapur mengerjakan pesanan Ayu, sedangkan suaminya tidur. Sekitar pukul 7 pagi, ketika aku sedang mengocok telur, aku merasa kaki dan bahuku sakit lagi. Cepat-cepat aku meminum 4 pasang obat sekaligus. Aku nggak peduli efek samping dari obat itu. Yang aku pedulikan hanya pesanan kue itu secepatnya selesai. Sekitar pukul 1 siang, sebagian pesanan itu selesai. Tinggal beberapa lagi. Di saat sedang mengeluarkan kue dari oven, tiba-tiba beberapa peralatan masak lainnya berpindah posisi. Jam 4.30 atau setengah 5, Ayu datang bersama suaminya. Di saat itu, kue pesanan Ayu sedikit lagi selesai. Ayu sempat mengabadikan momen itu dengan berfoto-foto bersama Wati. Namun anehnya, foto Wati terlihat blur bagian kepalanya. Dan itu terjadi di semua foto Wati, padahal wajah Ayu tampak baik-baik aja. Setelah kue pesanannya sudah selesai, Ayu dan suaminya pamit pulang. Karena kelelahan, Wati tidur lebih awal di malam itu. Bahkan Wati lupa bangun pagi untuk menyiapkan makanan untuk sahur. Beberapa hari belakangan, sikap Wati berubah drastis. Dari yang tidak pernah telat sholat 5 waktu, kini jadi ogah-ogahan dan banyak alasan. Sampai-sampai puasa pun dia sudah tidak mau lagi. Dia juga jadi mudah marah ke suaminya. Di pasar Ramadan itu pun, dia sempat memarahi ibu-ibu yang mengatakan kue Wati terdapat telur lalat. Bahkan Wati pernah melemparkan kue ke arah ibu-ibu yang berada di sebelah kiri. Karena dia menduga karena itu adalah ulah dari ibu-ibu tersebut untuk menjelekkan dagangannya. Adu mulut di antara keduanya tidak bisa dihindari. Sikap yang sebelumnya kalem, kini menjadi ganas dan mengerikan. Sebelum tidur, Wati meminum obat sakit tulangnya lagi, namun dengan jumlah yang sangat banyak.
hingga dia kehilangan sadar. Rahman panik dan langsung meminta bantuan ke Ayu. Datanglah Ayu dan suaminya untuk membantu Rahman membawa istrinya Wati ke rumah sakit terdekat. Ayu menanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Rahman menceritakan dari awal mula semua terjadi sampai hari ini. Ayu dan suaminya curiga ada yang tidak beres terhadap Wati. Kebetulan suami Ayu mempunyai teman yang bisa melihat yang tak kasat mata. Keesokan harinya, Ayu dan suaminya datang ke rumah Wati sambil mengajak teman dari suami Ayu. Dimulai dari percakapan yang receh sampai ke serius. Rahman bercerita dari mulai hal aneh yang terjadi di rumah ini. Nama orang itu Rudy. Rudy mengatakan perubahan di rumah ini hanyalah buntut. Yang perlu kita cari tahu adalah sumbernya. Jadi, Rudy meminta untuk pergi ke lapak tempat Wati biasa berjualan. Sesampainya di sana, Rudy menatap meja tempat Wati berjualan. Dan sebelah kiri terlihat ibu-ibu itu yang tengah memperhatikan Rudy. Rudy beberapa kali memfotokan tempat jualannya dan di sekelilingnya. Lalu kemudian menunggu beberapa saat. Notifikasi HP-nya berbunyi dan langsung menelpon seseorang melalui panggilan video. Dia mengarahkan kameranya ke arah lapak dan kemudian mendengar suara anak-anak kecil menyuruh mengarahkan kamera ke bawah meja. Anak itu menyuruh menggali tanah di bawah meja itu. Terdapat buntalan kain berwarna putih. Rudy memasukkan barang itu ke tasnya. Terlihat ibu-ibu di lapak sebelah kiri, wajahnya berubah seketika melihat benda tersebut. Setelah itu, mereka pulang lagi ke rumah Wati. Rudy meminta air di dalam gelas lalu meneteskan sesuatu dari botol kecil ke dalam gelas berisi air. Lalu Wati meminumnya. Setelah itu, Wati mulai berangsur-angsur tenang. Rudy berjalan keluar rumah dan membuka buntalan kain tersebut yang berisi jarum, paku, rambut, dan sejumput tanah. Rudy tahu guna-guna ini bukan hanya sekedar penghalang penutup rezeki. Karena dia tahu betul di daerah itu tidak memakai media benda-benda seperti ini untuk menutup rezeki pedagang saingan si pelaku. Biasanya penutup rezeki yang sering dijumpai di daerah itu berupa air putih yang dimantrai. Jadi, ada kemungkinan si pelaku ini tidak berasal dari daerah tersebut. Benda itu Rudy bakar hingga menjadi abu dan hanya menyisakan paku yang sudah berkarat. Lalu Rudy kembali video call dengan anak kecil itu dan mengarahkan kameranya ke Wati. Lalu anak itu menangis histeris dan meminta agar HP-nya dijauhkan darinya. Malam harinya, suami Ayu dan Rudy berjaga di rumah Wati. Disitulah Rudy bercerita bahwa penglihatan tentang mereka itu samar-samar. Kadang bisa, kadang enggak. Dan dia masih memperdalam ilmunya tentang mereka. Rudy bilang, sejak pertama anakku itu lahir, waktu USG hasilnya anak kembar, dan waktu diurut tukang urut di kampungku, katanya anak kembar juga. Tapi anakku yang satu diambil, dan diasuh teman ayahku yang bukan manusia, ketika usia kandungan istriku 7 bulan. 3 hari berturut-turut kami bermimpi aneh, sebelum perut istriku sedikit agak mengecil dari sebelumnya. Dan anehnya, sejak mengandung anak itu, istriku peka terhadap hal-hal gaib, bahkan dia tahu kapan dan di mana ada orang yang meninggal. Dan setelah anakku lahir, kepekaan istriku menjadi hilang. Lalu setelah bertambah usianya anakku, dia mulai berbicara. Dia sering mengatakan hal-hal aneh, namun selama beberapa hari aja, hal itu jadi kenyataan. Kata orang tuaku, kamu beruntung memiliki anak itu. Dia juga bisa membuang penutup rezeki yang dibuat untuk usahaku dulu. Katanya, yang membantu dia adalah kakak cantiknya. Satu hal lagi, di bagian kaki dan bahu Wati ada sosok makhluk kiriman yang bergelayut. Sosok itu menyeramkan sehingga anakku pun takut untuk melihatnya. Kata Ria, lalu bagaimana Ruth? Apa masih bisa dihilangkan? Kita coba aja, ikhtiar, kata Rudy. Lalu Rudy memulai ritualnya. Oh ya, di sini pengirim ceritanya nggak menjelaskan bagaimana caranya ya guys. Takut jadi musyrik katanya. Oke, lanjut. Setelah semua selesai, perlahan-lahan suasana di rumah itu kembali normal. Rudy sampaikan pesan bahwa Wati sebaiknya berhenti berjualan di lapak itu. Kalaupun ingin berjualan lagi, ya tahun depan, dan kalau bisa cari lapak yang jauh dari situ. Karena yang ku dengar, orang yang berdagang di dekat ibu itu selalu jatuh sakit dan usahanya bangkrut. Rahman menduga semua itu ulah dari ibu-ibu lapak dari sebelah kiri. Tapi kata Rudy tidak. Orang yang mengirimnya adalah ibu-ibu di lapak sebelah kanan. Tidak hanya di lapak jualan istrinya, tapi dia juga memberikannya pada makanan yang dia berikan. Dan ibu-ibu yang di kiri jualan itu memang agak nakal, tapi itu hanya melalui sikap yang ia tunjukkan saja.
Rahman terdiam. Memang beberapa kali ibu-ibu itu memberikan makanannya, tapi sikapnya yang lembut dan baik membuat Rahman dan Wati tidak menaruh curiga. Sejak saat itu, Wati normal kembali dan sudah sehat seperti biasa. Gitu, Wak. Panjangnya ceritanya. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. See you next video. Bye-bye.